Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-38. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya, nanti kita akan membacanya bersama-sama. Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-38. Mari kita membaca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Hai engkau, anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa. Dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Maka kamu, gunung-gunung Israel, akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali, dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan runtuhan-runtuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Aku akan membuat manusia lalu lalang di atasmu, yaitu umatku Israel. Mereka akan menduduki engkau, dan engkau akan menjadi milik pusaka mereka, dan engkau tidak lagi terus memunahkan mereka. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena orang berkata tentangmu, engkau memakan orang dan engkau memunahkan bangsamu. Oleh karena itu, engkau tidak akan makan orang lagi dan tidak akan memunahkan bangsamu lagi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak lagi membiarkan orang membicarakan noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap engkau, dan engkau tidak lagi menanggung pencelaan bangsa-bangsa, dan tidak lagi memunahkan bangsamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu. Sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka.
Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan namaku yang kudus. Dalam hal orang menyindir mereka, katanya mereka umat Tuhan, tapi mereka harus keluar dari tanahnya. Aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan runtuhan-runtuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya. Begitulah kota-kota yang sudah runtuh, penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-38. Dalam pasal ini Yehezkiel berbicara mengenai tema pemulihan bangsa Israel yang dapat mengerti dengan mudah secara ayat per ayat seperti ini dalam pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita dapat mengerti bahwa dalam pasal 36 ayat yang pertama sampai yang ke-7 ini berbicara mengenai setelah mengecam dan bersumpah menjatuhkan hukuman setimpal atas Edom dan bangsa-bangsa sekitar yang menertawakan dan merebut negeri Israel yang telah jatuh. Kemudian kita bisa mengerti, memahami di ayat selanjutnya
pasal 36 ayat 8 sampai 12. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengumumkan kabar baik bahwa Ia sendiri akan memulihkan kondisi Israel. Pemulihan yang dijanjikan Allah terjadi secara bertahap. Diawali dengan negeri Israel akan digarap dan ditanami sehingga kembali menghasilkan buah dan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Kemudian dalam pasal 36 ayat 13 sampai 27 kita dapat mengerti karena menjelaskan kepada kita bahwa selanjutnya Allah memulihkan kehidupan bangsa Israel. Mereka yang semula adalah penyembah berhala, yang hidup dalam berbagai macam dosa dan kecemaran, akan dibersihkan serta diberi hati dan roh yang baru, sehingga mereka akan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan selanjutnya dalam pasal 36 ayat 28 sampai yang ke-38 ini, di sini kita dijelaskan bahwa akhirnya Allah akan mengumpulkan kembali mereka yang tercerai-berai karena hukuman Allah ke negeri perjanjian yang sudah dipulihkan. Saat itu mereka akan meninggalkan kecemaran karena dosa dan hidup dalam berkat Allah yang mendatangkan kedamaian. Allah menegaskan bahwa tindakannya bukan karena bangsa Israel, melainkan karena amarah kecemburuannya atas penyembahan berhala dan karena kesetiaannya terhadap janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel. Dari penjelasan di atas dapat kita mengerti bahwa Yehezkiel menggambarkan kelangsungan hidup bangsa Israel dalam sejarah sebagai suatu akibat dari anugerah Allah, tindakan Allah demi namanya sendiri agar tidak dicemarkan di antara bangsa-bangsa. Maka Allah yang anugerahnya tidak dapat dikalahkan oleh dosa manusia akan melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh Israel. Allah akan memberikan kepada umatnya hati yang baru dan roh yang baru. Oleh sebab itu dalam pasal 36 hari ini berbicara mengenai pemulihan bangsa Israel oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama ada dua hal dari bangsa Israel, bahwa kelangsungan hidup satu bangsa, kelangsungan hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya, kelangsungan hidup keluarga demi keluarga, dan lain sebagainya. Semuanya itu sebagai suatu akibat dari anugerah Allah. Anugerah Allah yang berupa penyelamatan bagi kita umat pilihannya ini harus disertai dengan respon yang tepat. Allah tahu kita umatnya terbatas untuk mengusahakannya sendiri. Maka Allah mengaruniakan lagi hati dan roh yang baru bagi kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ternyata hati yang baru juga adalah sebuah anugerah Tuhan. Demikian pula dengan roh yang baru. Hati dan roh yang baru ini dibutuhkan untuk menjawab anugerah penyelamatan Tuhan. Karena apalah gunanya pemberian Tuhan yang berharga kalau kita umat Tuhan tidak memahami dan membuka hati terhadap belas kasihan Tuhan ini. Jadi pemulihan yang Tuhan akan lakukan bagi kita umatnya bukan sekedar bangunan, bukan juga sekedar upacara keagamaan yang merdeka, bukan juga sekedar perubahan bentuk atau status agama kita, tapi lebih dari itu, perubahan yang bersifat dari dalam keluar, yaitu mulai dari dalam hati kita sampai kepada perilaku dan seluruh hidup kita. Yang kedua, kita dapat belajar bersama mengenai kesetiaan Tuhan yang terbatas bagi umatnya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan kita. Saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sebagai Bapa yang baik, Tuhan akan mendidik dengan berbagai macam cara. Bisa juga Tuhan mendidik dengan cara yang menurut kita bahwa tidak masuk akal, dengan menciptakan ketidaknyamanan atau penderitaan. Yang jelas, semuanya Tuhan punya tujuan, menciptakan ketidaknyamanan dan segala macam hal itu untuk menyadarkan kita. Semakin cepat kita sadar dan kembali kepadanya, semakin cepat kita akan hidup dalam kedamaian, dalam kasih dan kesetiaannya. Oleh sebab itu, berlakulah setia terhadap Tuhan
dalam situasi dan kondisi apapun yang kita alami hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar bahwa hidup kami hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Ajar kami Tuhan, di sepanjang hidup kami untuk terus berlaku setia dan mengambil komitmen agar hidup baru di dalam Tuhan dengan meninggalkan cara dan perilaku hidup kami yang lama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap terus berdoa.